warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanaqad milakum nasrah, al-khabarul waki bimadinati bikasi halian. Ma'akum, Amanda Putri Mediani, Madinatu bikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, dilansir dari gobekasi.id, sejumlah warga di perumahan Pondok Gede Permai Kota Bekasi masih tinggal di tenda pengungsian lebih dari sepekan setelah banjir merendam seluruh rumah di wilayah tersebut. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena kerusakan parah dan sisa-sisa lumpur banjir yang belum sepenuhnya dibersihkan. Muktasim, Ketua RT 03 RW 08 mengungkapkan bahwa kondisi di wilayahnya masih sangat parah. Muktasim menyebutkan bahwa setidaknya masih ada 3 kepala keluarga yang tinggal di tenda pengungsian, termasuk keluarganya sendiri. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena sisa-sisa banjir dan kerusakan yang belum bisa diperbaiki. Proses pemulihan dan pembersihan terhambat karena akses yang sulit dilewati. Muktasim menjelaskan bahwa sampah yang menumpuk dan saluran air yang mampet akibat lumpur menjadi penyebab utama. Berita selanjutnya dilansir dari gobekasi.id. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mengaku kesulitan mencari sumber air untuk membersihkan sisa-sisa lumpur akibat banjir di perumahan Pondok Gede Permai. Pembersihan masih terus dilakukan hingga sepekan pasca banjir melanda wilayah tersebut. Rusmanto, Komandan Kompi A Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bekasi menjelaskan bahwa kesulitan utama adalah jarak sumber air yang jauh. Namun berdasarkan pantauan di lapangan, lumpur masih menggenangi ruas-ruas jalan perumahan, membuat akses menjadi sulit dan licin. Nathan, salah seorang warga Pondok Gede Permai, mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang berlumpur sering menyebabkan kecelakaan. Berita selanjutnya dilansir dari radarbekasi.id. Dunia pendidikan di Kota Bekasi ikut terhantam dampak banjir besar yang terjadi pada 4 Maret lalu. Ratusan sekolah dari jenjang TK hingga SMP mengalami kerusakan dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai 23,5 miliar rupiah. Sementara itu, anggaran tanggap darurat yang diajukan pemerintah kota baru mencapai 3,6 miliar rupiah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana sekolah yang rusak mencangkup meja, kursi, lemari, serta alat elektronik yang berada di lantai dasar sekolah-sekolah terdampak. Kendati demikian, jumlah anggaran tersebut masih jauh dari total estimasi kerugian. Artinya, proses pemulihan penuh dipastikan akan berlangsung lama, mengingat banyak fasilitas yang harus diganti atau diperbaiki secara bertahap. Berita selanjutnya dilansir dari gobekasi.id. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menggelar rapat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memutuskan status lahan di bantaran Kali Bekasi. Rapat tersebut rencananya akan digelar pada Senin mendatang. Deddy mengatakan rapat ini akan membahas status bangunan atau lahan di daerah aliran Sungai Kali Bekasi. Gubernur menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah melakukan normalisasi Kali Bekasi agar prosesnya dapat berjalan lancar. Untuk mempercepat proses normalisasi, Deddy Mulyadi akan menambah jumlah alat berat di lokasi. Saat ini hanya ada 3 alat berat yang beroperasi di Kali Bekasi. Mengakhiri berita pada hari ini dilansir dari radarbekasi.id. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ratna, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi pada Selasa 11 Maret sekitar pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Seorang mahasiswi berinisial LNK yang berusia 24 tahun tewas di tempat setelah sepeda motor yang dikendarainya terlindas truk box di depan rumah bersalin Ratna. Kanit Gakum, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Ibtu Suwandi, membenarkan insiden tersebut. Menurut Suwandi, kecelakaan bermula ketika LNK yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat G4323ACF melaju searah dengan truk box berplat nomor B9638F yang dikemudikan PNJ yang berusia 31 tahun, seorang karyawan swasta asal Brebes. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian dari pengemudi truk atau faktor lain seperti kondisi jalan yang licin. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.